Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Bubihu, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, judul kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang sejarah kepramukaan, konsep dan kegiatan berkembang dan hiking. Itu judul dari pembahasan saya kali ini. Dan yang akan saya bahas pada judul tersebut yaitu tentang sejarah kepanduan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Sejarah kepanduan ini yaitu gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1912 dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, yaitu nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari Nederlandse Padenvelders Organisatie atau disingkat dengan NPO. 2 tahun kemudian cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan Nederlands Indische Padviders Vereniging atau disingkat dengan NIPF atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu sebagian besar anggota NIPF adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun pada 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumi Putra adalah Mangkunegara 7, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javansi Panvinders organisasi. Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan dan lainnya. Antara lain Panvinder Muhammadiyah, Hizbul Watan, Nationali Panvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesisch Nationaal Padviders Organisatie, Pandu Indonesia, Panviders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, Al-Hilal Pandu Ansor, Al-Watani Tridharma atau Kristen, Kepandu Asas Katolik Indonesia. Adapun perintis kepanduan Indonesia. Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka di Indonesia diresmikan pada 14 Agustus 1961. Sebelum tahun 1961, gerakan ini dikenal dengan istilah kepanduan yang berfokus sebagai pendidikan karakter generasi muda. Berbicara soal pramuka atau gerakan kepanduan tak lepas dari sang pendirinya, yaitu Robert Baden-Powell, yang mengembangkan gerakan ini pada 113 tahun yang lalu. Robert merupakan seorang perwira angkatan darat kerajaan Inggris sehingga ia banyak bersinggungan dengan kegiatan kepanduan militer. Ia lahir dengan nama Robert Stephenson Smith Baden-Powell di Paddington, London, Inggris pada 22 Februari 1957. Baden-Powell merupakan nama ayahnya, seorang profesor ilmu geometri di Universitas Oxford, sedangkan ibunya Henrietta Smith adalah istri ketiga ayahnya. Ayahnya meninggal dunia saat Robert menginjak usia 3 tahun dan sejak itu dididik secara disiplin oleh ibunya. Saat usia sekolah hingga remaja, ia banyak diajarkan tentang kehidupan alam bebas, seperti tumbuhan dan hewan. Pengalaman inilah yang membuatnya memilih berkarir sebagai tentara Inggris dan berpangkat letnan pada tahun 1876. Adapun gagasan pendidikan kepramukaan. Gagasan pendidikan kepramukaan adalah tentang memanfaatkan prinsip-prinsip dan metode-metode
kepramukaan dalam mendidik anak-anak dan remaja. Ini meliputi mengembangkan karir, keterampilan kepemimpinan, rasa tanggung jawab, kerjasama tim, serta penghargaan terhadap alam dan lingkungan. Program pendidikan kepramukaan bertujuan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan peduli lingkungan. Robert Baden-Powell, pendiri Gerakan Pramuka, mewujudkan gagasan-gagasan revolusionernya dalam pendidikan kepramukaan dengan menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Baginya, pengalaman di alam bebas seperti berkemah, menjelajahi hutan, dan mengatasi tantangan alam menjadi sekolah yang paling efektif bagi anak-anak dan remaja. Melalui pengalaman tersebut, pramuka tidak hanya memperoleh keterampilan praktis seperti bertahan hidup dan orientasi, tetapi juga nilai-nilai seperti keberanian, ketegasan, dan tanggung jawab. Baden-Powell juga memperhatikan pentingnya pengembangan karakter yang kuat dengan menekankan nilai-nilai seperti kemandirian, kejujuran, dan kerjasama. Selain itu, pengembangan kepemimpinan juga menjadi fokus utama dalam pendidikan kepramukaan, karena beliau percaya bahwa pramuka adalah pemimpin masa depan yang harus dilatih sejak dini. Dengan demikian, gagasan-gagasan Baden-Powell dalam pendidikan kepramukaan tidak hanya membentuk individu yang tangguh dan mandiri, tetapi juga mempersiapkan generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu memimpin dengan integritas di masa depan. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.